Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita pada saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari kita mau merendahkan setiap hati dan pikiran kita. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya, yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan terus menyembah-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, biar hati kami, biar pikiran kami Tuhan boleh fokus untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat kami masing-masing Tuhan. Haleluya Yesus. Ini menjadi kerinduan kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami rindu selalu Tuhan akan hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Hadirat-Mu yang memberikan kami damai sejahtera. Lebih lagi kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa memenuhi kehidupan kami. Kami mau kembali untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap kami katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap untuk memuji-Mu, memberikan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan aku rindu. Haleluya, katakan dengan segenap hatimu. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan kita angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, benar Tuhan, Tuhan aku siap. Ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi aku dengan
mengurapi saat ini. Yesus, mari kita nyanyikan dengan penuh kerinduan. Rinduan Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Yesus. Hadirlah dalam setiap kami. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Terus nyanyikan pujian ini dengan senap hati. Engkau jamah setiap hati kami ya Yesus. Untuk setiap hati kami ya Roh Kudus. Haleluya. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, jamahlah setiap kami. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, lagi katakan dengan genap hatimu. Ku rindukan, haleluya Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami rindukan Engkau. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, kami rindu. Rindukan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu ada dalam setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau selalu melawat kami sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ini Yesus, sekali lagi katakan, ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, amin, amin Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Yesus, Engkau baik. Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Kau juru selamat kami Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, Engkau yang kami rindukan, sumber pertolongan kami. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami
bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai pada saat ini, itu bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami, tapi semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami, kehadiran-Mu ya Roh Kudus, yang selalu kami rindukan dan kami nantikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang masih Kau berikan dalam hidup kami, untuk setiap kesehatan, setiap berkat-berkat rohani maupun berkat jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, setiap pujian penyembahan kami, dan segenap seluruh kehidupan kami mau belajar mempersembahkan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau tolong Tuhan setiap kami yang ada, baik kami yang melayani maupun setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah. Pada hari ini Tuhan Engkau memberkati Tuhan, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan dalam kami menyembah-Mu itu benar-benar tulus dari dasar hati kami mau menyenangkan hati-Mu. Sebagai tanda bentuk kami mengasihi Engkau. Sebab Engkau Allah yang patut kami puji, Engkau Allah yang patut kami sembah, Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Tiada yang lain dalam hidup kami selain Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Pimpinlah Tuhan, pimpinlah ya Roh Kudus ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah menjadi doa kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini kita mau lebih dalam lagi memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebab kita sudah mengikuti sepanjang minggu ini, sepanjang 10 hari doa 10 malam. Saya yakin dan percaya kita di tempat masing-masing kita mengikuti jam-jam doa yang ada. Tapi biarlah kita tidak hanya berdoa pada saat memperingati kenaikan Tuhan Yesus maupun menunggu turunnya Roh Kudus hari Pentakosta, tetapi dalam kedepannya nanti kita juga boleh tetap terus berdoa, kita mau tetap terus dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mau terus minta kuasanya mengalir dalam hidup kita, karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Nah, karena kalau ada Roh Kudus, itulah menjadi kekuatan kita. Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan, Roh Kudus yang memberikan kita sukacita, Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera, bahkan mengingatkan kita kembali akan setiap firman Tuhan yang telah kita dengar. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian bagi Tuhan yang berkata, "Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda." Haleluya. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan dengan penuh semangat. Sembah Engkau Tuhan.
janji Allah, ku terima janji Allah. Haleluya, bagi kaum Yehuda, amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari dari awal kita angkat pujian ini, katakan ku terima janji Allah. Haleluya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi, amin. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari ku terima janji Allah, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku sekali lagi katakan Tuhan memberiku kegirangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Puji nama Tuhan, karena roh Tuhan yang memberikan kita sukacita penuh. Haleluya, kita mau angkat pujian yang berkata, Tuhan kirim roh api, biar roh Tuhan yang selalu memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan. Kamu nyanyi bagi Tuhan, biar ini menjadi doa kita bersama kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini Tuhan. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah. Lagi katakan Tuhan kirimlah, Tuhan kirim. Biar kita mau meminta kepada Tuhan selalu dengan segenap hati, amin. Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Lagi katakan Tuhan, Tuhan kirim roh api, amin. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah api Kristus, api Kristus sudah menyala, amin. Api Kristus sudah menyala, api
api, 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 api. Lagi katakan api Kristus. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Kata api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selama. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Haleluya. Api, 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 api Kristus. Lagi katakan api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus. Sekali lagi katakan api Kristus. Api Kristus sudah. Amin Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, Roh-Mu yang membakar setiap kami Tuhan. Api, 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 api Kristus sudah api Pantekosta. Haleluya. Ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Mari kita mau terus menyalakan api roh itu di dalam hati kita. Jangan padamkan roh itu. Katakan api, api Pantekosta ku. Amin Tuhan. Inilah yang menjadi pernyataan kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus menyalakan api yang ada dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus terus tercurah atas setiap kami. Amin Tuhan. Selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah Roh Kudus, api Roh Kudus terus bernyala-nyala dalam setiap hati kami semua ya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubahkan setiap hati kita. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, pulihkan, pulihkanku Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan, ini rinduku. Katakan lagi, pulihkan, pulihkan, amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah kami, bentuklah
kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kuduskan hati. Lagi katakan dengan segenap hati. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Amin Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku, bentuklah kami. Oh Yesus, biar ku menjadi cinta-Anda. Haleluya, haleluya. Bebas dari semua yang jahat. Haleluya. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuduskan hatiku, Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau ya Roh Kudus. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengubah setiap kami. Hanya Kau yang mampu Tuhan memulihkan hidup kami, memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Kami butuh Kau Tuhan. Kami butuh Kau ya Roh Kudus. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Membentuk sesuai rencana-Mu. Seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk dipulihkan selalu Tuhan. Kami rindu untuk selalu dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu dan kami menyadarinya, Engkaulah pemilik hidup kami. Engkau yang menciptakan kami Tuhan. Jadikan kami seperti apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami masih jauh dari sempurna. Kami sebagai manusia masih ada keterbatasan. Terkadang kami lalai Tuhan. Terkadang kami melakukan kesalahan Tuhan. Kami meminta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menjamah hidup kami, mensucikan kami, mengkuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Itu yang membuat kami semakin hari menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu. Firman-Mu Tuhan yang mengkoreksi setiap hati kami. Firman-Mu yang mengkoreksi setiap pikiran kami maupun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti apa yang Kau mau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, beracaralah Tuhan, bersuaralah Engkau terus dalam hati dan pikiran kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan kami hikmat, kebijaksanaan, marifat dari Tuhan.
Kiranya Roh Kudus selalu ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh lebih mengerti lagi apa yang menjadi maksud dan rencana Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biar urapan Allah boleh tetap nyata, turun atas hamba-Mu, Tuhan. Dan biarlah berkata-kata bukan berasal dari bibir mulut hamba-Mu saja, tapi benar-benar berasal daripada isi hati Tuhan, yang boleh memberkati kami semua, yang boleh mengingatkan kami kembali akan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, gereja hari-hari ini memperingati hari penggenapan janji Tuhan tentang kehadiran Roh Kudus atas umat yang percaya kepadanya. Tuhan yang berjanji, maka Dia Tuhan yang setia. Dia akan menggenapkan janjinya. Sebab Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha mulia. Dia Tuhan yang maha baik. Puji Tuhan. Berkenan dengan hari peringatan turunnya Roh Kudus, kita beribadah. Kita belajar firman Tuhan. Kesempatan ini kembali kita meneruskan pembelajaran kita pada kesempatan yang lalu, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-5. Khususnya bagian B-nya. Firman Tuhan tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5, khususnya bagian B. Secara lengkap saya membaca firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagian B-nya, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Petrus hidup dalam dua era. Era Perjanjian Lama, kemudian Rasul Petrus menjadi murid Yesus dalam era Perjanjian yang baru. Rasul Petrus belajar banyak dari Yesus Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, apa yang Rasul Petrus pahami, dia sampaikan kepada umat beriman. Yang bagian B sekaligus menjadi
judul daripada pemberitaan firman ini. Saya ulangi. Suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat mengarahkan dan mengantarkan manusia untuk berkenan kepada Allah. Rasul Petrus memahami betul betapa kehadiran Yesus, apa yang menjadi misi Yesus, apa yang dia firmankan, apa yang dia ajarkan, itu bermakna luar biasa. Di antaranya tentang imamat kudus. Dalam kitab Alkitab, kita belajar dalam perjanjian yang lama, dikenal dengan imamat Lewi atau imamat Harun. Kemudian dalam perjanjian baru dikenal dengan imamat Yesus Kristus atau imamat Malkisedek. Dapat disebut juga imamat perjanjian baru. Ada dua macam imamat. Yang satu, imamat bersifat sementara, yaitu imamat Harun. Keturunan Harun berganti menjadi imam besar dan imam-imam. Tetapi imamat perjanjian baru, imamat Yesus Kristus, Yesus sebagai imam besar tetap untuk selama-lamanya. Tiada perubahan. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar yang pertama tentang hal imamat. Yang pertama hal imamat, kita baca dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-7. Seluruh pasal tersebut, tapi kita hanya membaca beberapa bagian firman Tuhan. Imamat 7, ayat yang ke-11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Malkisedek? Dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Imamat Lewi adalah imamat menurut peraturan Harun sebagai imam besar. Itu dalam masa perjanjian yang lama. Dan dalam masa perjanjian yang baru, dalam kitab Ibrani ini
ada pertanyaan. Apakah perlu ditetapkan suatu imamat yang baru? Di mana imamat yang baru adalah imamat menurut peraturan Malkisedek. Kita membaca dalam ayatnya yang ke-15. Dalam hal ini jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan imam lain menurut cara Malkisedek. Itu berarti perlu ditetapkan suatu imamat baru menurut cara atau peraturan Malkisedek. Ayat 16, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi imam yang bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Itu berarti hidup yang kekal. Ayat 17 menjelaskan. Tetapi tentang dia, tentang imam yang akan ditetapkan menurut peraturan Malkisedek, dikatakan tentang dia telah diberi kesaksian. Dalam perjanjian lama telah diberi kesaksian, telah diberi pernyataan, telah diberi firman sebagai suatu janji, suatu nubuatan. Tertulis, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Malkisedek. Malkisedek ini tertulis dalam kitab Kejadian. Sebelum Nabi Musa itu hadir. Selanjutnya ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman. Yaitu Allah yang berfirman bersumpah. Artinya dia menetapkan dan ketetapannya tak dapat diubah. Itu ketetapan yang kekal. Diucapkannya oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia, Tuhan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ini tertulis dalam perjanjian lama. Ayat 22 menjelaskan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dibandingkan perjanjian lama, itu perjanjiannya kuat terhadap Musa. Tetapi dalam perjanjian yang baru, maka itu perjanjiannya lebih kuat. Atau dialah yang terkuat. Ayat 22. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Perjanjian lama banyak orang, yaitu orang Lewi menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Banyak imam karena berganti itu imam besar. Dengan adanya meninggal. Ayat 24. Tetapi karena ia, yaitu Yesus, tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi kehadiran Yesus adalah membawa imamat peraturan Malkisedek. Dan sekarang itu adalah menjadi imamat Yesus Kristus. Berarti imamat
dalam peraturan Yesus Kristus. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Jadi imamat Yesus, imamat yang kekal, imamat yang begitu tak tergoyahkan, imamat yang kokoh, sanggup menyelamatkan umat manusia dengan sempurna, dengan lengkap. Kepada orang yang datang kepada Allah. Kepada orang yang datang percaya kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Puji Tuhan. Imamat Yesus, imamat perjanjian yang baru, adalah satu imamat yang memberi jaminan. Jaminan yang kekal, jaminan yang kuat. Dia akan menyelamatkan setiap orang yang datang percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Sebab Yesus itu pengantara antara manusia dengan Allah. Sekaligus Yesus pengantara Allah dengan manusia. Yesus hadapkan manusia kepada Allah, maka manusia dalam percayanya mengalami pengampunan dosa dan keselamatan. Kemudian pengantara Allah kepada manusia, maka Yesus menghadirkan kebenarannya, kebenaran Allah. Untuk dinikmati, dirasakan, dan dialami. Bahwa itu suatu karunia berkat rohani. Untuk kehidupan damai sejahtera dan sukacita. Umat yang mengenal, percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu berarti imamat Yesus Kristus adalah imamat yang sangat berarti. Pasal 8 ayat 1 mulai. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Itu berarti Yesus telah naik ke sorga. Kemudian dia mendapat kedudukan di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Ayat 2, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan dia bertugas di sana. Melayani ibadah. Memimpin ibadah di sorga, di tempat kudus. Di tempat kemah sejati. Perjanjian lama, kemahnya fana. Kemudian kemah suci itu berakhir. Tetapi ini kemah sejati atau kemah abadi yang didirikan oleh Tuhan. Itu menunjuk kepada sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Ayat 3, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan.
Puji Tuhan, imam bertugas mempersembahkan korban persembahan. Itu dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, imamat Yesus, maka itu juga perlu menyampaikan persembahan, korban kepada Allah. Yesus perlu sesuatu untuk dipersembahkan, yaitu dirinya sendiri sebagai persembahan kepada Allah. Karena umat manusia. Ayat 6, tetapi sekarang ia Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Puji Tuhan. Di dalam Yesuslah hadirnya pelayanan yang jauh lebih agung, lebih mulia daripada dalam perjanjian lama. Lebih lengkap daripada yang ada dalam perjanjian yang lama. Dan Yesus itulah yang menjadi pengantara yang mulia antara manusia dengan Allah. Antara Allah dengan manusia. Yesus jadi pengantara. Sehingga umat manusia dapat merasakan apa yang menjadi maksud Allah, maksud baik Allah kepada manusia, dapat manusia rasakan dan alami. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Jadi hal imamat, maka kita belajar bahwa kita sekarang hidup pada zaman imamat Yesus Kristus. Imamat perjanjian yang baru. Imamat yang mulia. Yaitu suatu pelayanan yang mulia kepada Allah. Dan pelayanan itu mendatangkan manfaat kepada umat manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita melihat yang kedua. Hal imam-imam. Imam-imam disebut juga sebagai pelayan-pelayan Allah. Dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-61, ayat yang ke-6, tertulis, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Dalam perjanjian lama, maka imam-imam disebut juga pelayan Tuhan. Karena pekerjaan mereka adalah suatu pelayanan kepada Allah. Kemudian dalam kitab Yoel juga, pasalnya yang kedua, di sana juga tertulis hal yang sama. Imam-imam sebagai pelayan dari Tuhan. Kita membaca dalam Keluaran, pasalnya yang ke-29. Dalam ayatnya yang ke-9. Bagian B. Maka merekalah yang akan menjabat jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus menabiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi Harun dan anak-anaknya ditakbiskan jadi imam. Untuk apa mereka jadi imam? Ayat 41.
Saya baca, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum. Jadi mempersembahkan persembahan korban. Ayat 44, Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi imam untuk bertugas di bait Allah. Jadi para imam dalam perjanjian lama diangkat ya dari suku Lewi untuk bertugas di bait Allah. Dalam perjanjian yang baru, kita membaca dalam kitab Wahyu, maka hal yang sama, yaitu Tuhan menempatkan umatnya sebagai imam-imam bagi Allah. Wahyu pasal 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita orang percaya, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Beberapa ayat juga dalam kitab Wahyu menjelaskan hal yang sama. Umat percaya dijadikan imam-imam bagi Allah. Menjadi pelayan daripada Allah. Apa yang menjadi maksud Allah, maka itulah yang dijalankan oleh para imam dalam perjanjian lama. Begitu juga dalam perjanjian yang baru. Puji Tuhan. Kehidupan dalam perjanjian baru, dalam kehidupan iman, adalah kehidupan sebagai imam. Kita menikmati keselamatan, pengampunan dosa, kemudian kita dijadikan imam-imam bagi Allah. Yaitu umat yang secara khusus ditempatkan Tuhan untuk melayani maksud Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita melihat hal imamat kudus. Kembali dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Hal imamat kudus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus memahami betul untuk datang kepada apa yang dimaksud dan rencana Allah. Umat percaya menjadi imamat kudus. Umat percaya menjadi imamat kudus. Rasul Petrus memahami ada proses yang terjadi dalam kehidupan iman, dalam kehidupan percaya. Dengan cepat kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama ini. Dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-25, ayat yang terakhir, kita membaca di sana apa yang Allah kerjakan untuk umat yang percaya. Apa yang Yesus kerjakan untuk umat yang percaya. Apa yang Roh Kudus kerjakan untuk umat yang percaya. Apa yang firman Allah kerjakan untuk umat yang percaya. Misalnya, kita baca dalam ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar, yang karena belas kasihan-Nya yang besar,
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, Allah yang dikenal oleh Rasul Petrus adalah Allah Bapa yang penuh rahmat, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kebaikan hati. Dan dalam kebaikannya, melalui Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, menjadikan orang yang menyambut Yesus, menyambut makna kematian dan kebangkitan Yesus, dikatakan di sini, maka oleh rahmatnya, maka Dia melahirkan kita kembali. Kita orang percaya mengalami proses lahir kembali. Lahir baru karena iman. Karena menyambut Yesus yang mati dan bangkit. Maka kuasa kematian dan kebangkitannya itu menjadikan kita manusia yang diperbaharui hati, pikiran, dan hidup kita. Dulu untuk dosa, tetapi sekarang hidup kepada suatu pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada sorgawi. Terpujilah Tuhan selamanya. Dalam proses kehidupan iman, dikatakan ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sebab sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam kehidupan iman, menikmati kehidupan baru di dalam Yesus dan bersama Yesus. Menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupan iman itu, maka ada berbagai-bagai pencobaan yang dihadapi, yang merongrong, mengganggu kehidupan iman. Sehingga kehidupan iman bisa menjadi lemah. Kehidupan iman bisa menjadi mundur. Tetapi kepada umat beriman, melalui Rasul Petrus, firman Tuhan datang, memang berduka cita, bersusah hati karena ada pencobaan, ada tantangan. Tetapi firman Tuhan datang, bergembiralah untuk menghadapi situasi yang mendukacitakan, yang menyusahkan tersebut. Mengapa perlu bergembira? Karena ada pengharapan kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Oh, dalam kehidupan iman ada pencobaan, ada masalah. Juga ada pergumulan, ada tantangan yang menyusahkan kita. Tetapi itu semua Tuhan jadikan untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Itu ujian iman. Sehingga firman Tuhan datang, bergembiralah sebab ada maksud Tuhan yang baik lewat peristiwa-peristiwa tersebut. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat yang percaya kepadanya. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kita di satu sisi ada pencobaan dalam hidup iman. Tapi di sisi yang lain kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Jadi Allah yang menguatkan kita untuk kita menghadapi segala situasi dalam hidup ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ayatnya yang ke-12 bagian akhir. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil. Dan seterusnya. Jadi Roh Kuduslah
ya, yang menghadirkan itu berita Injil, berita kebenaran, berita keselamatan. Dan Rasul Petrus memahami akan hal itu. Jadi ada Allah yang berkarya, ada Yesus yang berkarya, dan ada Roh Kudus yang berkarya untuk menghadirkan Injil, menghadirkan kebenaran, menghadirkan bahwa di dalam Yesus Tuhan ada jaminan di mana Tuhan menguatkan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya kita melihat dalam kehidupan iman, maka kita perlu terus bertumbuh dalam hidup iman. Tidak saja ada tantangan, tetapi juga ada petunjuk. Yaitu ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bapak Ibu Saudara sekalian, umat beriman dalam belajar firman Tuhan, firman kebenaran, maka datang firman Tuhan, yaitu hiduplah dalam ketaatan. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ada nafsu-nafsu jahat, nafsu dosa, jangan kita ikuti. 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Firman Tuhan datang, perlu taat. Dan sekarang perlu hidup kudus dalam seluruh hidupmu. Hatimu, pikiranmu, perasaanmu, dan seterusnya. Yaitu supaya menjadi kudus seperti Dia Tuhan yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Tuhan yang kudus yang memanggil kita datang dalam hidup iman, datang dalam hidup keselamatan, hidup yang dibaharui. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan nyatakan firman-Nya bahwa Tuhan mau supaya umatnya hidup kudus. Sebagaimana Tuhan kudus. Kehidupan kudus ini adalah kehidupan yang khusus. Khusus untuk Tuhan. Khusus untuk kebenaran, yang Tuhan adalah kebenaran. Ayat 22 menjelaskan lebih jauh. Karena kamu telah menyucikan dirimu atau menguduskan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi panggilan hidup beriman, panggilan untuk hidup taat. Dan hidup dalam ketaatan, yaitu ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan kepada firman Tuhan. Dan itulah yang menghasilkan kehidupan yang suci. Itulah kehidupan yang kudus. Seperti Tuhan kudus. Yaitu hidup sesuai firman. Mengikuti firman. Mengikuti kehendak, kemauan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam memperjuangkan hidup menurut firman Tuhan itu, maka sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Sehingga kita dapat mengamalkan. Itu kehidupan kasih yang Yesus ajarkan. Dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan dengan itu, saudara-saudara, bersungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan. Karena ada kebenaran Tuhan. Maka dalam kebenaran firman Tuhan ada power untuk menjalankan kehidupan kasih Tuhan. Kasih yang mendatangkan kebaikan kepada sesama. Kasih yang mendatangkan kebenaran. Kasih yang mendatangkan keselamatan. Kasih yang mendatangkan kebaikan kepada sesama manusia.
Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya. Selanjutnya dalam proses perjalanan hidup iman, maka kita datang kepada 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tinggalkan itu dosa dan jadilah seperti gambaran seorang bayi. Seorang bayi yang baru lahir itu seperti apa? Dikatakan di sini, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Jadi orang percaya dimintakan untuk dapat memahami apa artinya seorang bayi yang baru lahir. Yang sangat mengingini atau membutuhkan air susu. Air susu yang murni untuk kesehatan dan pertumbuhan daripada kehidupan daripada bayi tersebut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, orang percaya melalui firman ini membawa kita bahwa kita sangat membutuhkan firman Tuhan tersebut. Yaitu dikatakan di sini, yaitu dan yang rohani. Itu berarti firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana bayi sangat membutuhkan susu, demikianlah umat beriman sangat membutuhkan firman kebenaran. Untuk menghidupi kehidupan imannya. Untuk menghidupi kerohaniannya. Supaya apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, melalui firman Tuhan yang sangat kita perlukan, yang sangat kita butuhkan, maka firman kebenaran memberi pertumbuhan rohani atau memberi kematangan rohani, memberi kedewasaan rohani, sehingga kita menikmati keselamatan, kedamaian, sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, suatu proses kehidupan iman yang akhirnya datang kepada 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Yaitu apa? Yaitu jemaat adalah imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Puji Tuhan. Jadi ada satu proses, yaitu dihidupkan baru. Ada tantangan. Kemudian ada ketaatan. Kemudian ada keinginan yang begitu kuat untuk bertumbuh dalam pemahaman firman. Dan dalam proses pertumbuhan pemahaman firman, datanglah firman Tuhan, yaitu jemaat perlu menjadi imamat kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat ya sebagai imamat kudus. Yang lalu kita sudah belajar jemaat sebagai rumah rohani. Tempat kediaman Allah oleh Roh Kudus. Sekarang di dalam rumah rohani tersebut, maka umat percaya ditetapkan juga sebagai imamat kudus. Yaitu umat yang mendapat tugas dari Tuhan untuk mengerjakan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ya, imamat yang kudus adalah suatu tugas rohani, suatu tugas kebenaran yang Tuhan
berikan kepada kita. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan untuk kebenaran. Yaitu kebenaran yang Tuhan Yesus Kristus nyatakan di dalam firman-Nya. Maka kehidupan kita ini adalah satu kehidupan untuk Tuhan, untuk firman, untuk kebenaran. Terpuji-pujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang terakhir, hal yang keempat, yaitu sebagai imamat kudus, kita bertugas mempersembahkan persembahan rohani. Haleluya. Persembahan rohani oleh karena Yesus berkenan kepada Allah. Itu berarti sebagaimana Yesus, maka begitu juga kehidupan sebagaimana Yesus imam besar. Maka begitu juga orang percaya yang dijadikan imamat kudus, imam-imam Allah, untuk mengikuti jejak Yesus sebagai imam yang bertugas untuk memperhadapkan manusia kepada Allah dan sekaligus memperhadapkan Allah kepada manusia. Terpuji-puji Tuhan kita. Hal yang keempat yaitu imamat kudus mempersembahkan persembahan rohani. Puji Tuhan. Kita membaca dalam kitab Ibrani. Pasalnya yang ke-9. Kita langsung saja ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Oleh roh yang kekal, maka Yesus mempersembahkan dirinya sendiri dengan membawa darah salibnya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, atau persembahan yang sempurna, atau persembahan yang benar, atau persembahan yang rohani. Persembahan yang benar akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Karena Yesus mempersembahkan dirinya. Dia berkorban di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan. Maka dia bawa ini persembahan ini. Dirinya lewat kenaikannya ke sorga. Tujuannya yaitu apa? Maka dia menyucikan kita dari perbuatan sia-sia. Itu berarti dia melayakkan kita untuk menghadap hadirat Allah. Ayat selanjutnya berkata, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Berarti dalam persembahan diri Yesus, maka kita sebagai orang percaya disucikan untuk kita dapat berlayak di hadapan Allah. Yaitu dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu berarti dapat menghampiri Allah. Terpuji-pujilah akan Tuhan kita, ya, Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur. Kita berterima kasih buat segala apa yang Yesus Kristus telah kerjakan buat kita. Dia menjadi contoh teladan. Dia persembahkan dirinya untuk mempersembahkan persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita membaca dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12. Dinyatakan di sana, yaitu suatu persembahan
diri kepada Allah. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Rasul Paulus, diberitahu Tuhan untuk menasehati akan umat beriman, supaya kamu umat beriman mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam imamat yang kudus, maka umat beriman bertugas untuk mempersembahkan persembahan yang rohani, yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bagian firman ini memberi penjelasan. Maka umat beriman adalah umat yang mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan seluruh hidupnya, dipersembahkan sebagai apa? Persembahan yang hidup. Jadi seluruh hidupnya dari umat beriman dipersembahkan pada Tuhan. Hari demi hari hidup yang dijalaninya, maka hidup yang dijalaninya itu, semua aktivitasnya adalah dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kudus sebagai persembahan yang kudus. Kita belajar tadi, kudus karena firman. Umat beriman yang melaksanakan firman, yang taat kepada firman, maka hidupnya dikuduskan. Itu berarti persembahan yang kudus adalah persembahan sesuai kebenaran yang Tuhan telah firmankan untuk kita jalani dalam hidup ini, dan yang berkenan kepada Allah. Yang artinya atas jaminan Yesus Kristus. Kita baca dalam 1 Petrus 2. Oleh karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yesuslah yang membuat persembahan hidup kita. Persembahan kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Maka Yesuslah yang menjamin. Itu berarti kita ada bersama-sama dengan Yesus. Dalam satu imamat, dalam satu pelayanan rohani, satu pelayanan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus telah naik ke sorga. Dan dia sedang mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Maka kita ikut bersama Yesus untuk mempersembahkan persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Dan apa yang kita persembahkan kepada Allah, maka itu juga yang kita persembahkan kepada sesama kita manusia. Sebab kita hidup di dunia ini. Maka hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan pada Tuhan. Hidup untuk mengikuti firman-Nya. Maka hidup mengikuti firman-Nya itu juga ya kita persembahkan kepada sesama kita. Sehingga orang lain dapat merasakan apa artinya hidup yang dipersembahkan pada Tuhan. Hidup mengikuti firman-Nya. Sebagaimana kita belajar tadi, Yesus menghadapkan manusia kepada Allah. Sekaligus Yesus sebagai pengantara menghadirkan Allah dengan segala maksud baiknya kepada manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Maka kita juga sebagai imamat kudus. Kita persembahkan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Maka hidup yang demikian juga itulah yang kita persembahkan. Sebagai suatu pelayanan, sebagai suatu kesaksian bagi orang lain. Bagi orang yang ada di sekitar kita. Bagi orang di mana-mana. Bahwa mereka melihat ada suatu hidup. Yaitu suatu hidup yang baru. Yaitu suatu hidup iman. Suatu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan.
berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat kepada sesama manusia. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpuji Engkau selama-lamanya. Tuhan sedang menggenapkan janjinya, firman-Nya. Firman-Nya Tuhan jadikan kita imamat yang kudus, yaitu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hidup yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat kepada sesama kita manusia. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Teraikan sabda-Mu dalam hati kami, dalam pikiran dan seluruh hidup kami, sehingga firman-Mu hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Sorga. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang ada di dalam sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kesempatan yang baik kami memperingati hari di mana Roh Kudus diturunkan pada 2000 tahun yang lalu. Janji-Mu itu sudah digenapkan, dan janji-Mu itu terus digenapkan dalam hidup umat beriman dari hari datang kepada sehari. Kami percaya Roh Kudus, Engkau terus menghadirkan akan maksud Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Sebagaimana firman yang kami belajar, kami percaya pengenalan akan Engkau Yesus, pengenalan akan firman-Mu membentuk pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh terbuka untuk mengikuti maksud Tuhan, untuk mengikuti akan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami semua untuk kami semakin merasakan betapa luar biasanya maksud Tuhan, luar biasanya firman-Mu, Roh-Mu yang berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Setuju firman-Mu, Engkau jadikan kami imamat kudus, yaitu suatu umat beriman yang sungguh-sungguh memberi diri untuk ikut firman-Mu, ikut kebenaran-Mu, dan Engkau jadikan kami alat-Mu untuk kesaksian bahwa hidup di dalam Engkau adalah hidup yang senantiasa berupaya untuk berkenan kepada Tuhan dan menjadi umat mendatangkan kebaikan kepada sesama manusia. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Terpuji Engkau selamanya. Kami berdoa untuk Tuhan permasalahan di negara kami, Republik Indonesia ini. Permasalahan soal kesehatan, soal ekonomi, dan lain sebagainya. Tuhan, mohon campur tangan-Mu. Mohon hikmat, kemampuan, kesanggupan dari Tuhan terjadi kepada pemerintah, kepada seluruh aparatur negara, untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka untuk kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong juga seluruh rakyat Indonesia untuk memberi dukungan yang baik kepada pemerintah, sehingga semua program pemerintah soal kesehatan, soal ekonomi dapat dijalankan dan semuanya mendatangkan hasil yang baik untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami percaya, umat-Mu yang sungguh-sungguh, Tuhan, memberi diri kepadamu, maka Engkau tidak tinggalkan kami, tapi Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk hari-hari hidup yang kami jalani. Kami percaya ada Engkau Yesus Tuhan, ada bersama dengan kami. Dan kami percaya dalam Engkau bersama kami, Engkau beri kami ketenangan, Engkau beri kami kedamaian, Engkau beri kami sukacita, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami, Tuhan, pertolongan
Engkau beri kami kemenangan. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Hari peringatan daripada turunnya Roh Kudus mendorong, menyemangati kami semua. Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, maka Tuhan meneruskannya itu sampai kepada akhirnya, yaitu Engkau jadikan kami umat yang sungguh mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Kami percaya uluran tangan-Mu. Kami percaya Engkau arahkan wajah-Mu kepada kami umat percaya. Dan kami umat percaya juga arahkan wajah kami. Kami ulurkan tangan iman kami kepadamu. Dan kami percaya di dalam uluran tangan-Mu, maka kami nikmati segala anugerah, rahmat, pertolongan Allah Bapa Surga. Kasih sayang Yesus Tuhan Juru Selamat, pimpinan, kekuatan, hikmat, pertolongan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa Sorga. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami amenkan. Ada Tuhan Yesus Kristus bersama kami semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpuji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus ada bersama kita. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin dan percaya Roh Allah ada di mana-mana. Roh Allah ada di sini dan Roh Allah juga ada di rumah saudara. Kita nyanyi bersama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Lagi katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Amin, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.